Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Tria selaku dosen mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil paper penelitian kami. Sebelum lanjut ke pembahasan inti, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Wihda Ahla dan kedua teman saya ada Alia, Dewi, dan Dwi Tanurul Vita. Adapun judul penelitian kami yaitu penggunaan bahasa kasar pada anak usia 11-14 tahun dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Terkadang dalam melakukan komunikasi, seseorang sering melupakan kaidah kesopanan berbahasanya. Zaman sekarang sudah banyak bahasa baru yang digunakan oleh setiap orang, terutama di kalangan pelajar, seperti bahasa gaul. Selain itu, banyak yang berbicara dengan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan. Bahasa kasar merupakan ungkapan kata-kata yang kurang pantas dan sangat tidak layak untuk diucapkan karena mengandung makna yang negatif. Hal ini tentunya sangat tidak pantas dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada anak yang berusia 11-14 tahun. Karena anak di usia tersebut masih dalam tahap perkembangan dan kebanyakan dari mereka berbicara menggunakan bahasa kasar ini karena telah terbiasa. Dan kebiasaan kurang baik ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Jika seseorang berada di lingkungan yang di mana orang-orang sekitarnya itu terbiasa menggunakan bahasa kasar, maka bisa memiliki potensi terpengaruh oleh orang yang berbicara dengan bahasa kasar tersebut. Sebaliknya, ketika berada di lingkungan yang terbiasa atau membiasakan untuk berbicara menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan juga tidak ikut serta menggunakan bahasa kasar di kesehariannya, maka potensi terpengaruhnya akan sedikit pula. Ya, selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan terpimpin. Subjek penelitiannya adalah anak usia 11-14 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari penggunaan bahasa kasar pada anak usia 11-14 tahun dalam berkomunikasi sehari-hari. Untuk hasilnya, hampir semua anak usia 11-14 tahun pernah dan suka menggunakan bahasa kasar dalam berkomunikasi sehari-hari. Penggunaan bahasa kasar tersebut dilihat dari situasi dan kondisi mereka. Biasanya menggunakan bahasa kasar ketika yang pertama emosi sedang tidak stabil, yang kedua tidak sengaja atau refleks, lalu yang ketiga terbiasa atau suatu kebiasaan. Bahasa kasar yang sering diucapkan rata-rata bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang mengandung kata-kata kasar, bahasa daerah atau Sunda kasar, terus ada bahasa asing atau bahasa Inggris kasar. Mereka mengetahui bahasa kasar tersebut dari lingkungan teman, lingkungan rumah, dan sosial media. Faktor yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan terdekat adalah keluarga, sebuah tempat utama dalam mendidik anak dari usia dini untuk mengajarkan hal-hal baik dan benar. Salah satunya adalah mengajarkan dan membiasakan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Karena anak-anak cenderung cepat menangkap dan meniru apa yang dilakukan dan apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang faktor berikutnya yang kedua adalah lingkungan teman. Lingkungan pertemanan atau pergaulan yang sudah biasa menggunakan bahasa kasar ketika berbicara, sehingga menjadi mudah untuk terpengaruh berbicara bahasa kasar. Selanjutnya yang ketiga adalah media sosial. Media sosial yang bisa diakses dengan mudah oleh semua kalangan termasuk anak-anak, yang dimana anak-anak mengetahui bahasa kasar dari konten-konten video di Instagram atau YouTube, sehingga anak-anak pun memungkiri untuk melihat konten-konten yang dibuat oleh orang dewasa tersebut, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kesimpulannya, lingkungan merupakan faktor utama pengaruh dari timbulnya penggunaan bahasa kasar yang terjadi pada anak-anak usia 11-14 tahun, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan pergaulan,
Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah media sosial, serta kondisi emosi yang tidak stabil. Sebagai seorang pelajar di usia yang masih dalam masa pertumbuhan, sepatutnya bisa menyaring dan memilah mana hal yang baik dan buruk, sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan dan tidak mudah terpengaruh dan terbawa oleh lingkungan maupun pergaulan yang ada di sekitar. Dengan melihat sikap perilaku, cara berbicara dan bahasa yang digunakan oleh seseorang dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi orang lain untuk menilai kepribadian dan kualitas diri seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa kasar yang digunakan oleh seseorang petanda rendahnya kualitas diri seseorang tersebut. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dan salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.